Halo, berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi dari winnerstocks.id. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 9 Oktober 2020. Ya, saya hari ini cukup happy ya, karena ternyata demo yang kemarin yang berakhir dengan kurang mengenakan, hari ini malah tidak berpengaruh sama sekali dengan market, malah market hari ini reboundnya cukup bagus ya. Dan kemarin saya sudah buat market review ya, malam-malam saya sudah prediksi juga kalau umpama hari ini bisa rebound, peluangnya besar sekali menuju ke skyline ya. Nah, ini seperti kita lihat hari ini persis nyampe ke skyline, dan kita cukup berarti dunia usaha ya, para investor cukup puas dengan rancangan Omnibus Law ini, yang saya lihat ke depannya diharapkan bisa menjadi membantu untuk investor asing untuk lebih yakin untuk berinvestasi di Indonesia. Dan hari ini kita lumayan dapat profitnya lumayan banyak ya, lumayan banyak. Hampir rasanya wah, tektoknya enak banget ya. Saya pribadi pagi-pagi udah dapat dari BNLI ya, lumayan, tapi saya buru-buru jual karena deg-degan juga, naiknya sudah melampaui all time high-nya Bank Permata selama ini. Dan biasanya kalau yang melewati all time high itu biasanya punya kecenderungan untuk koreksi dulu, apalagi dia beberapa hari, 3 hari ini rally terus ya. Dan kita hari ini juga trading banyak dapat dari konstruksi ya. Nah, emiten konstruksi ini sudah saya kode sejak tanggal 6 Oktober ya, dan kita selalu, beberapa teman kan juga kadang-kadang bilang ketika kita rekomendasi itu kan belum tentu bisa langsung besoknya pasti terbang, tapi setidaknya kalau kita Bapak Ibu sudah masuk, sudah terlanjur masuk ya, kita berlakukan trading plan ya. Jadi ketika trading plan-nya sudah harusnya di setup, memang ketika kita udah yakin, kita lakukan action buy ya, kita hanya bisa nunggu. Dan hari ini terbang ya, Waskita, Wika, PTPP itu semua terbang semua hari ini. Bahkan industri pendukungnya seperti Waskita Beton, Weton ya, Wika Beton juga terbang semua. Pokoknya semua emiten konstruksi semua terbang semua. Mungkin katalis ya, katalis investor masuk berarti kan pembangunan akan naik ya, otomatis kan akan banyak bangun pabrik-pabrik baru, infrastruktur yang harus dibangun dan lain sebagainya. Nah, itu jadi menurut saya itu jadi katalis yang bagus sekali. Dan beberapa juga ini ya, beberapa juga kita yang lihat sinyal live ya. Ketika tadi kita lihat live, ada Inco juga ternyata tiba-tiba naik ya, Inco. Terus ada MDKA. MDKA sih kemarin memang beberapa waktu ini sudah saya kode juga kan, kita udah bilang dengan musim pemilihan presiden saat ini mungkin akan memicu harga emas naik, jadi siap-siap untuk beli MDKA. Jadi kita kemarin udah beli MDKA dan lumayan ini ya. Ada ERA juga, masih ada Tins ya. Wah, ini ada Friend, BCA Gudang Garam, dan HMSP juga hari ini juga masih lanjut juga. Walaupun berakhir koreksi, saya rasa lebih kepada karena koreksinya bukan berarti ada pembuangan atau ada sentimen negatif, tapi lebih kepada karena ini hari akhir minggu ya. Jadi ada beberapa institusi yang mungkin memang harus jual dulu ya, untuk
untuk menyesuaikan dengan portofolionya mereka. Jadi dan beberapa orang juga kan banyak juga yang mungkin menggunakan dana margin sehingga mesti aksi jual dulu. Pokoknya hari Jumat itu riskan ya. Orang banyak harus jual karena lumayan kan ada Sabtu Minggu. Uang bunganya mereka harus mengendap gitu kan kalau pakai dana margin. Jadi mereka mending jual gitu ya. Jadi berharap supaya bisa nggak terlalu berat beban itu. Dan sekali lagi tagline-nya anti badai karena setiap hari ada aja yang cuan dan kita setiap hari juga lumayan dapat cuan. Nah ini ya, ini saya pagi-pagi dapat BNLI, nggak banyak sih, cuma 5-6% aja. Tapi ada sedikit yang saya sisain sampai arah, tapi itu jumlahnya sedikit lah, nggak ada arti lah. Tapi saya memang kalau trading cepat ya, scalp gitu ya, scalping itu karena memang saya nggak patok tinggi-tinggi, ya sekitar 5-6% buat saya sudah happy ya. Setidaknya udah di atas deposito 1 tahun itu sudah happy buat saya. Ya, ada Antam, ada Ali, ada XL. Ya, Ali hari ini juga keren banget ya. Sektor agri cukup keren ya. Keren pokoknya. Ya, itu eh, review dari saya apa yang kita dapat hari ini pagi ini ya. Dan saya mengajak Bapak Ibu sebelum saya mulai market review ya, saya ajak Bapak Ibu yang baru pertama kali nonton channel YouTube saya ini, jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga ketika saya upload video-video baru, Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Dan sebagai pemberitahuan, saya setiap hari merilis video ya, video market ulasan. Bahkan di Sabtu dan Minggu ya, saya rilis video untuk analisa kita. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan satu lagi, jika Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang baik dari channel YouTube ini, dukung kami dengan memberi jempol di setiap video kami, lalu share ya, semakin banyak orang yang mengenal channel YouTube ini, maka semakin cepat berkembangnya channel YouTube ini dan kami bisa menjadi semakin memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja dari tentu saja composite ya. Kalau saya lihat composite ini saat ini kan sekarang sedang di skyline ya. Skyline itu boleh dibilang kayak seperti etape perhentian pertama ya. Etape setelah kemarin ya, sebenarnya bukan etapa pertama sih. Ketika dia rebound dari bawah itu, etapa pertamanya sebenarnya masuk dalam selendang. Etapa kedua harus bisa keluar dari selendang. Nah ini mungkin etapa ketiga ya, udah sampai skyline ya. Sudah sampai skyline, udah sampai perhentian ketiga. Nextnya kalau dia lancar, saya berharap dia bisa sampai ke V-line, ke yang ungu ini. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali nonton channel YouTube ini, silakan di search di channel YouTube ini di materi saya ada buat video pengenalan terhadap trading system. Jadi Bapak Ibu bisa nonton dan bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan selendang yang ini ya, apa sih yang dimaksud dengan skyline yang garis putus-putus biru ini, dan apa yang dimaksud dengan V-line garis ungu ini. Di situ ada video pembelajarannya, silakan Bapak bisa nonton, Bapak Ibu bisa nonton ya. Oke, lanjut lagi. Kita hari ini market ya, asing membukukan net sell minus 89,5 miliar, yang mana menurut saya nggak terlalu signifikan ya, cuma kecil sekali itu. Apalagi di tengah, biasanya orang aksi jual ya, di tengah aksi jual termasuk kecil lah, ini minus 89 miliar ini. Berarti ada optimisme ketika minggu depan IHSG berpotensi untuk lanjut lagi ya, Nanti coba saya akan bagikan ulasan yang versi weekly-nya ya, nanti Bapak Ibu bisa nonton di esok hari. Jadi, saya harap pas hari Sabtu sudah Bapak bisa Sabtu siang Bapak Ibu sudah bisa nonton untuk ulasan yang weekly. Oke, kita mulai dari sektoral dulu ya. Sektoral, kalau saya lihat sektoral, sektor agri keren banget ya. Ini kemarin saya udah bilang sektor ini keren banget ya. Silakan Bapak Ibu untuk dicermati lebih lanjut ya.
Ini ada Astra Gula Lestari, ada LSIP ya, Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kemudian ada Basic Industry. Basic Industry tertahan ya, mulai hari ini tertahan, tapi saya lihat sebenarnya trennya belum selesai dan potensial untuk break V-line cukup besar ya. Jadi potensial untuk naik cukup besar, masih bisa naik lagi. Kemudian Miscellaneous Industry masih oke ya, masih oke, dan saya lihat peluangnya masih cukup besar. Minggu depan juga saya berharap dia masih bisa naik lagi. Selama ini Miscellaneous Industry itu nggak bisa bertahan di atas lendang. Dan hari ini, udah 2 hari ini dia bisa bertahan di atas lendang. Jadi saya besar harapan saya, minggu depan dia bisa sampai ke skyline ini. Kalau Miscellaneous Industry tentu saja erat kaitan dengan Astra Internasional ya. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti saya akan kasih lihat chartnya ya untuk nanti. Kemudian ada finance, Bapak Ibu bisa lihat finance. Finance ini juga cakep sekali ya, cakep. Dan dia, saya lihat potensial untuk breakout ke skyline maupun V-line. Nah, kita tunggu aja di minggu depan. Dan kembali lagi, saya katakan kalau sektor finance ini bisa naik ya, bisa naik ke atas skyline dan V-line, wah itu akan keren banget ya, akan keren banget. Dan tentu saja kalau sektor finance naik, pasti komposit juga ikut dapat imbasnya yang baik juga. Karena pemegang market cap besar ada di sektor finance, ada di BCA dan BRI ya. Kemudian ada sektor consumer. Consumer tertahan di skyline ya. Tapi ini trennya masih bagus semua ya, trennya masih bagus semua. Properti, nah ini saya mau cermati properti. Properti aneh nih, properti. Yang lain pada naik tapi dia turun sendiri. Tapi lucunya adalah Wika, Waskita dan lain-lain malah naik. Jadi sebenarnya cerminan sektor properti ini tidak mencerminkan emiten yang di dalamnya. Yang sektor properti ini yang mencerminkan di dalamnya itu POLL, yang mana menurut saya tidak relevan ya, tidak relevan untuk ke sektor ini. Masa hanya satu emiten aja untuk menggerakkan candle ini? Saya lebih suka lihat kalau sektor properti langsung lihat ke sahamnya aja. Kemudian trade, nah trade masih belum oke ya, masih sideways. Infrastruktur juga udah oke ya, dia bisa naik ke atas lendang. Nah, kalau infrastruktur ini ada 2 emiten yang bisa dicermati, yaitu Pegas dan Telkom ya. Nanti kita bisa amatin juga untuk next week ya, Telkom dan Pegas. Oke, rasanya sudah ya. Saya akan berikan rekomendasi 5 emiten yang buat besok minggu depan, mulai dari MDKA. MDKA ini rapi, chartnya rapi banget ya, slow but sure, pelan-pelan naik, dan hari ini udah hari kedua dia breakout resistennya di 1725 dan peluangnya menurut saya masih cakep ya. Kemudian selain MDKA ada Wika. Wika ini juga, ini yang saya bilang tadi, sebenarnya dia masuknya kan sektor ini masuk properti, dia belum kebagi ya, dia walaupun dia konstruksi tapi dia masih masuk ke dalam sektor properti, dan ini juga cakep. Cuma cermatin biasanya dia setelah dia naik panjang habis itu merah 2 hari. Nah, hati-hati untuk Senin ya, saya takut dia juga bisa berulah. Moga-moga enggak ya Wika. Kalau Wika minggu depan Senin bisa lanjut lagi, bisa seperti ini, mungkin bisa bagus ya, bisa bagus. Kemudian Inco bisa dicermati, dia hari ini baru breakout. Walaupun hati-hati dia ada gap ya, dia ada gap. Ini yang jadi pemberat dia. Jangan sampai dia biasanya naik dulu, nanti beberapa hari kemudian dia turun untuk menutup gap ini. Ya, berarti belum oke banget, masih untuk trading pendek dulu. Jadi yang sudah profit di Inco mau direalisasikan dulu, silakan. Kemudian ada BTPS juga cakep sekali ya, baru pertama kali breakout skyline juga. Ini keren, saya rekomendasikan juga untuk besok ya, untuk besok Senin. Dia berpotensi untuk gapnya. Ini ada gap di sini ya. Nah,
Ya, ini waspadai dengan gap ini. Ya, ini gap ini waspadai ya. Biasanya sebelum dia breakout, biasanya dia mantul-mantul dulu, atau kalau enggak akan turun dulu, nanti tiba-tiba dia dengan kekuatan penuh dia bisa nutup gap, atau sedikit-sedikit nutup dikit turun, nutup dikit turun gitu ya. Jadi ya saya lihat sih hati-hati aja. Tapi BTPS pada dasarnya masih oke ya. Kemudian WSBP. Nah, WSBP ini juga cukup menarik karena setelah dia beberapa kali nggak sanggup keluar dari selendang, ini sekarang sampai skyline. Nah, ini saya juga cermati kalau besok Senin dia bisa lanjut lagi, oke. Kalau dia balik ke bawah skyline, jualan dulu ya. Jaga trailing stop Bapak Ibu. Jadi kita masih wait and see ya. Kalau dia besok Senin bisa kembali di atas, bisa naik lagi ya, itu cermati, bisa boleh beli. Oke, ini dulu, 5 ini dulu, nanti saya akan tambahin emiten lainnya untuk market review yang weekly saya. Sampai jumpa semua, selamat beristirahat, selamat menikmati akhir minggu, dan jangan lupa ketika Bapak Ibu bepergian, gunakan selalu masker, dan rajin-rajinlah mencuci tangan, serta jaga jarak. Sayangilah keluarga Anda, diri Anda, dan lingkungan Anda. Oke, happy cuan semua, God bless.